Seberapa besar sih gelaran Piala Dunia tahun ini akan menurunkan volume transaksi dan juga sebenarnya faktor-faktornya ini apa saja sih, Ya, Pak? volume sih biasanya memang turun ya. Mhm. Cuma bedanya kalau yang 4 tahun yang kemarin, 8 tahun itu kan biasanya kan bulan-bulannya bulan Juni sampai Juli. Ya, pertengahan tahun. Nah, kalau sekarang tuh kan akhir akhir tahun ya, karena mungkin ada Covid atau apa gitu kan. Jadi umumnya sih memang volume turun, tapi indeks harga saham gabungannya kan belum tentu turun ya. Jadi bedanya itu di situ gitu, karena memang sebagian penduduk Indonesia ini kan suka sekali dengan bola ya. Apa ini World Cup kan. Jadi rata-rata nonton gitu. Cuma kali ini kan mungkin di Qatar ya, jadi jamnya tuh agak enak juga ya. Ada yang jam 8, ya kan, jam 12 itu nggak terlalu malam lah. Ya. Walaupun ada yang jam 2. Jadi saya pikir sih pengaruh ada, tapi kita nggak terlalu pesimis lah terhadap bursanya sih sebetulnya. Oke, dari segi volume turun, tapi kalau dari segi indeks ini tidak akan turun signifikan. Ya. Tapi kalau secara historis, Pak, sebetulnya apa sih yang membuat volume transaksi ini biasanya justru menjadi sepi, Pak? Ya karena salah satunya mungkin kan konsentrasi juga ya. Karena apalagi kalau misalnya pertunjukannya malam gitu kan, ngantuk juga kan kalau misalnya Ya. ini kan. Terus sebagian seperti yang diutarakan saya tadi juga, mungkin ada yang taruhan dan lain-lain kan. Mungkin dananya sebagian kepake ke situ atau apa kan, itu saya juga nggak tahu lah. Tapi memang adalah kejadian seperti itu kan. Nah ya cuman ya bedanya memang kan tahun ini kan agak beda ya. Karena mungkin jangka waktunya ya, jam waktunya dan penyelenggaranya di akhir tahun. Karena seperti kita ingat bahwa indeks kita itu kalau bulan Desember kan selalu naik man on man ya. Ya, window dressing, kemudian Santa Saya Rally. perhatikan mungkin belasan tahun selalu naik gitu, nggak pernah nggak naik walaupun ada krisis gitu. Jadi kemungkinan besar sih bulan Desember harusnya naik lagi gitu ya. Justru Anda melihat justru tidak sepi nih, Pak. Seperti apa Anda melihatnya? Volume mungkin sepi tapi indeks tetap naik gitu. Oke. Saya akan ke Mas Robert. Mas Robert, apakah Anda sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Surya bahwa volume kemungkinan turun tapi tampaknya memang tidak sesignifikan di tahun-tahun sebelumnya? Iya, kalau dari data yang saya himpun memang ketika gelaran Piala Dunia dari tahun 2022 sampai terakhir 2018 ada penurunan volume jika kita bandingkan dengan periode yang sama 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Jadi rata-rata memang ada penurunan volume sekitar 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan ini juga terjadi di berbagai belahan dunia, terutama animo sepak bolanya yang besar. Ada beberapa faktor dari jam tayang gelaran Piala Dunia yang membuat produktivitas juga menurun, kemudian juga euforianya bergeser ke Piala Dunia, dan memang ini menjadi tren yang nggak cuma di Indonesia tapi di berbagai belahan dunia, terutama yang animo sepak bolanya tinggi, dan Indonesia sendiri kan ini sepak bolanya cukup tinggi. Namun bedanya di tahun 2022 ini jam untuk pertandingan di Indonesia ini kan sekitar dari jam 8 WIB, paling malam itu di sekitaran jam 11 atau jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi saya rasa tidak terlalu mengganggu dibanding gelaran-gelaran Piala Dunia di Eropa yang di jam Indonesia ini jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Oke, Pak Surya, di tengah euforia yang bergeser nih, sebetulnya Anda melihat dengan adanya fenomena yang biasanya kalau adanya gelaran Piala Dunia ini ada fenomena taruhan bola begitu ya Pak. Ini sebenarnya seberapa signifikan sih mempengaruhi volume transaksi ataupun kinerja IHSG hingga akhir tahun nanti? Ya, secara legal sih sebetulnya kan nggak boleh ya. Tapi kan kita tahu tetap ada gitu ya. Jadi ya dengan sendirinya kalau misalnya dananya sebagian ada di bursa saham, sebagian mungkin ada yang dimasukkan juga ke taruhan bola kan. Ya. Itu kan normal lah, normal akan terjadi gitu ya. Cuman kalau saya pikir sih jumlahnya lebih kecil ya dibanding saham, karena saham itu kan sifatnya lebih investasi ya. Kalau taruhan itu kan short term ya. Jadi mungkin ya kalau menang mungkin dia malah nambah portfolio buat taruhan lagi gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya sih pengaruhnya nggak terlalu besar lah. Tapi memang lebih kepada karena konsentrasinya yang agak terganggu kan. Dan bukan cuma World Cup sih, biasanya Euro juga begitu juga kan. Cuman World Cup mungkin lebih besar ya itunya. Tapi kalau saya lihat ya dari 2018, 2014 gitu, umumnya volume itu pada bulan setelah mulai berakhirnya Piala Dunia itu malah naik ya. Kecuali tahun 2010 kalau nggak salah itu turun ya. Kalau 14 sama 18 tuh naik ya bulan Justru keduanya naik gitu. volumenya, Pak. Kalau pandangan Anda, Mas Robert, seberapa besar sih bahwa ada fenomena taruhan bola begitu di tengah adanya gelaran Piala Dunia ini bisa mempengaruhi dari segi volume transaksi maupun kinerja IHSG? Saya rasa kalau taruhan secara ilegal mungkin ada, entah itu
kecil maupun kemudian transaksinya besar saya rasa ada karena ini kan yang udah jadi tradisi walaupun ini tradisi bisa dikatakan tradisi buruk ya, namun memang dari segi volume ada tren ini menurun ketika Piala Dunia. Namun kalau dari segi kinerja saya rasa melihat kinerja ISG bulan Desember, kalau saya tarik data dari tahun 2000 sampai 2021 hanya sekali ISG berada di zona merah yaitu di tahun 2000. Sisanya ini selalu berada di zona hijau. Saya rasa ini juga mungkin bisa menjadi eh, salah satu perspektif investor untuk tetap menaruh dananya di pasar saham. Mungkin saja itu terjadi tidak sampai meninggalkan peluang secara historis IHSG yang kinerjanya positif di bulan Desember ada window dressing juga. Karena kan gelaran Piala Dunianya sampai bulan Desember. Saya rasa volumenya mungkin menurun tapi tidak terlalu signifikan mungkin nanti.